Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pinasiuda Nugraha dengan NIM 4172410 dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang Kampung Adat Bancai yang terletak di Desa Sanca, Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater. Nah, kita akan membahas juga dari sejarahnya, dari Kampung Adat Bancai tersebut, sama filosofi dari Kampung Adat Bancai itu juga. Wah, itu udah tua, pasti ada kembalinya. Bisa bikin apa? Bikin rupa. Tapi masih mau memainkan alat musik tradisional kayak gini. Berarti mereka menghargai warisan leluhur mereka. Oke, yang pertama kita bahas adalah sejarah dari Kampung Adat Bancai itu. Nah, sebelum namanya Kampung Adat Bancai, dulu namanya tuh Kampung Adat Nega, dipimpin sama Tojo Kaga, dan mereka tuh sudah menghuni tempat itu hampir 1800-an lebih. Nah, mereka tuh yang paling ikonik itu mereka tuh suka bermusyawarah gitu kan dengan 7 kepala keluarga itu tersebut. Cuma karena terjadi sebuah insidennya itu badai topan, sehingga kampung itu kan sudah rusak kan, udah rapuh kan. Nah, banyak korban jiwa, bahkan pertanian sama peternakan juga sudah rusak dan sudah mati juga karena kena angin topan. Mereka tuh yang masih sama itu berdiskusi kayak ini bagaimana si tempatnya itu, kampung adatnya itu yang tempatnya mereka huni itu kembali seperti biasa gitu. Nah, mereka tuh ya berdiskusi gimana dan udah sepakati, mereka langsung membangun lagi. Singkat cerita, kampung itu sudah seperti semula. Nah, dan namanya tuh Kampung Adat Nega, jadi namanya Kampung Adat Bancai. Kenapa namanya Kampung Adat Bancai? Karena mereka tuh suka bersosialisasi, atau mungkin bahasa Sundanya ngebancai gitu kan. Perubahan itu dengan namanya tuh berubah, kehidupan mereka tuh jadi lebih baik lagi. Jadi mereka tuh benar-benar bancai sampai sekarang pun, karena waktu itu saya pernah kesana juga. Mereka tuh suka bermusyawarah, kayak misalkan saya nggak kenal mereka gitu kan, tapi mereka tuh suka nyapa gitu, kumaha damang gitu, baik gitu, kayak gitu. Nah, terus kenapa mereka ngebancai kan? Nah, karena mereka tuh punya beranggapan bahwa dari insiden badai angin topan tersebut, mereka merasa tuh kena karma atau enggak mungkin azab ya, karena mereka tuh individu waktu itu, kayak mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri gitu. Karena ada terjadinya insiden, mereka tuh berpikir ini kayaknya kita punya kena karma dari leluhurnya atau kena azabnya gitu. Jadi karena mereka belajar dari pengalaman itu, mereka ya jadi ngebancai. Jadi karena mereka ngebancai itu, mereka jadi baik lagi gitu. Jadi sosialisasinya atau hubungan eratnya tuh ada gitu. Masih erat walaupun sekarang udah di zamannya digital ya, kayak udah ada gadget atau mungkin elektronik lainnya gitu kan. Tapi mereka, walaupun mereka udah mendekati ke elektronik, ke globalisasi, tapi mereka masih mempertahankan budaya leluhurnya mereka, karena mereka tuh gak mau kena azab seperti yang dulu-dulunya kayak gitu.